Halo warga YouTube, kembali lagi di channel Sweetbud Psycho dan namanya. Di sini saya akan mereview sebuah soundcard atau bisa dijadikan mixer namanya. Jadi buat kalian yang suka karaoke atau mungkin dipakai recording dan namanya, kalian bisa gunakan soundcard ini dan namanya. Oke. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu teman-teman, jangan lupa like dan share, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya dan namanya biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke teman-teman, kita langsung aja teman-teman. Nah seperti ini untuk soundcardnya teman-teman ya. Nah ini soundcard dari Behringer teman-teman, seperti ini. Jadi buat kalian yang suka gini rekaman atau mungkin dipakai karaoke dan namanya, kalian bisa gunakan ini. Dan terutama buat kalian yang suka recording, yang buat cover lagu gitu namanya, nah kalian bisa gunakan soundcard ini namanya. Ini kualitasnya juga bagus banget namanya untuk si soundcard ini teman-teman. Nah jadi buat kalian yang mau beli ini silahkan beli namanya. Jadi buat kalian yang suka karaoke gitu namanya, kalian belum bisa untuk beli yang mixer yang 8 channel 6 channel gitu namanya, kalian tinggal beli yang satu channel ini aja sudah bisa untuk karaoke namanya. Dan harganya juga ada di 700.000, kalian sudah bisa mendapatkan satu buah mixer seperti ini teman-teman ya. Dan ini udah bagus banget teman-teman untuk bagian si mixer ini. Dan ini juga bahannya dia berbahan besi juga teman-teman ya, dan jadinya sangat berat banget teman-teman. Dan ini sekitar 1 kiloan ada teman-teman ya untuk si Behringer ini teman-teman. Oke, nah untuk tipenya si soundcard Behringer ini ada di Kenjek 302 USB teman-teman ya, seperti ini. Oke, nah ini modelnya teman-teman ya, ada di Kenjek 302 USB. Oke, seperti ini teman, kalian bisa lihat dulu untuk seperti ini untuk si bagian ini namanya mixernya ini. Oke, yang pertama di sini di bagian atas di sini ada 2 jack teman-teman, ada yang menggunakan XLR namanya. Jadi buat kalian yang punya XLR, kalian bisa gunakan di sini juga namanya, atau mau pakai jack di 5,6 atau 5, sekian teman-teman ya, kalian bisa masukin di sini untuk jacknya teman-teman, karena di sini ada 2 jack teman-teman ya, yang support seperti itu teman-teman. Oke, di sini yang di bawah di sini ada agen teman-teman ya, seperti ini. Nah agen ini sama juga kayak membesarkan suaranya teman-teman ya, seperti itu. Oke, tapi kita taruh ini di jam 12 saja teman-teman. Dan di sini ada min 10 sampai min, bukan min tapi di sini ada plus 10 sampai plus 60 teman-teman ya, seperti itu. Oke, dan di sini ada equalizernya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang vokalnya itu kurang gimana gitu teman-teman ya, kalian bisa atur di sini di bagian equalizernya teman-teman. Nah kalau buat saya sih kalau mau ngatur di sini nggak mastiin teman-teman ya, karena vokal itu berbeda-beda teman-teman ya. Nah sukanya itu gimana itu berbeda-beda, dan karena vokal itu berbeda-beda jadi susah teman-teman ya. Nah jadi ini buat kalian sesuaikan aja dengan vokal kalian aja teman, gimana bagusnya gitu teman ya. Oke, kalian bisa atur di sini low, high seperti ini. Oke, high-nya, dan di sini ada pen. Nah, ini sesuaikan aja teman ya. Oke, di bagian bawah di sini ada menambah volume untuk membesarkan suara maupun mengecilkan suara. Oke, di sini ada min 00 sampai max teman, seperti itu. Di sini juga ada tulisannya mic. Di sini juga ada klip ya. Nah, klip ini menandakan ini namanya, nanti suaranya itu ya, kalau terlalu besar dia bakalan berklip di sini namanya, seperti itu. Oke, jadi saran buat saya sih jangan terlalu besar kali di bagian volume mic ini namanya. Kalau buat yang recording ya tentunya pasti ngerti lah, nanti kita mastering di bagian gininya ya, di aplikasinya kita mastering biar nanti suaranya itu bakalan jernih namanya. Nah nanti keluar suaranya itu bakalan jernih. Kalau di sini kita fullkan teman-teman, nanti di saat di mastering itu susah teman-teman ya, suaranya itu bakalan nggak bagus gitu teman-teman ya. Nah nantinya agak ribet jadinya. Di sini kalian kecilkan aja teman-teman, sesuaikan aja kedengaran kita aja. Nanti kalau kurang besar baru kita naikin di mastering di aplikasinya dan namanya. Nanti saya kasih jelas untuk aplikasinya buat kalian yang suka recording dan namanya.
Oke teman-teman, untuk bagian di sini teman, di sini ada dua input, di sini ada dua input namanya, dia menggunakan CRCA dan di sini ada yang merah putih namanya seperti itu. Oke, di sini ada dua input, di sini ada from to, ini aktifkan aja dua-duanya namanya. Nantinya buat kalian yang pengen HP-nya connect ke sini pakai cuk 21 namanya, masukin ke sini gitu namanya. Sama juga di sini untuk equalizer-nya kalian atur aja, sesuaikan dengan speaker kalian aja namanya. Nantinya di sini atur aja seperti itu. Oke, ini equalizer-nya ada namanya. Untuk di bawah di sini juga nambah volume untuk mengurangi volume seperti itu namanya. Nah, ini sama bawah ini teman. Oke. Oke teman, di sini ada output ini untuk monitor kalian namanya. Jadi buat kalian kalau punya speaker kecil atau besar, kalian bisa masukin di output di sini karena di sini dia udah menggunakan CRCA seperti ini. Oke. Nah, untuk pengaturan volumenya si output ada di sini namanya. Di sini ada min max, di sini juga min max seperti itu namanya. Nah, di sini buat kalian yang punya gini namanya, yang punya mic condenser gitu namanya, kalian bisa masukin di sini untuk mic condensernya teman-teman. Di sini dia sudah support untuk mic condensernya namanya. Atau mungkin pakai earphone monitor kalian bisa banget juga teman-teman, karena di sini sudah support untuk monitor. Nah, di sini untuk gininya teman-teman, earphone kalian teman-teman, misalnya kayak earphone biasa gitu namanya, kalian bisa masukin di sini karena jacknya itu dia menggunakan jack di 3,5 mm teman-teman untuk jacknya di bagian sini. Oke. Nah, seperti itu namanya untuk si bagian tombol-tombol bagian di sini teman-teman. Oke, seperti itu. Dan di sini ada juga logonya si Behringer seperti ini. Dan di sini ada clip 6 sama juga yang seperti tadi saya jelaskan teman-teman, seperti itu. Oke. Di sini ada USB interface seperti ini teman-teman. Untuk tipenya itu ada di Kenji 302 USB. Dan di sini ada powernya teman-teman. Nantinya di sini berwarna oranye dia teman-teman untuk bagian di power ini. Oke. Kalau dia sudah nyala teman-teman seperti itu. Oke teman-teman, untuk bagian di belakangnya di sini untuk tipe powernya itu ada di tipe A teman-teman. Nanti jacknya itu ada di tipe B. Jadinya USB B teman-teman seperti itu. Oke. Di sini dia terbuat dari made in China teman-teman seperti ini. Ya, dia terbuat dari made in China. Dan untuk bagian sini ada data kodenya juga teman-teman. Kalian bisa cari kodenya seperti. Jadi buat kalian kalau mau searching ini ke Google teman-teman, silahkan cari mixer Behringer seperti ini, tipenya itu di Kenji 302 teman-teman, yaitu USB seperti itu. Oke. Nah, untuk frekuensi agennya ini teman-teman itu ada di 20 Hz sampai 40 kHz teman-teman untuk si bagian ini teman-teman untuk mixernya itu. Dan untuk frekuensi gininya teman-teman di frekuensi equalizernya ini ada di low, ada di 20 kHz sampai 40 kHz. Kalau di high gini dia frekuensinya itu ada di 18 Hz sampai 75 kHz namanya untuk bagian si high-nya ini namanya. Itu adalah frekuensi equalizernya namanya. Ini sama untuk equalizernya, ini sama frekuensinya namanya seperti itu. Oke. Nah, ini sama dia untuk frekuensinya ini. Nah, jadinya seperti itu namanya. Oke, dan ini untuk bahannya ini teman-teman, dia berbahan plastik namanya. Nah, di sini dia bukan berbahan plastik, tapi di sini dia berbahan besi maksudnya namanya, maaf. Nah, ini semuanya dia berbahan besi teman-teman. Jadi sangat kokoh banget teman-teman. Dan di sini ada kayak gini. Jadi lebih di bawahnya itu nggak gampang tergores namanya, karena di sini udah diisi seperti ini teman-teman. Jadi untuk bagian di bawah ini nggak nempel ke bawah, tapi yang nempel itu di bagian sini. Oke. Nah, jadinya bagus namanya. Nah, ini dia berbahan besi, jadi berat banget namanya. Ini sangat berat banget dan harga gininya juga ada di 1 kilo, nggak kurang lebih nih 1 kilo namanya untuk beratnya ini. Nah, jadi buat kalian yang suka karaoke, buat instrumen, kalian bisa gunakan soundcard Behringer seperti ini namanya, atau mixer seperti itu namanya. Dan di sini untuk input outputnya itu dia
menggunakan cube RCA aja ya. Jadi lebih simpel banget teman-teman seperti itu. Oke. Nah, jadi simpel banget seperti ini. Oke, seperti itu untuk bagian si songkat behender ini namanya. Nah, ini juga kualitasnya sudah bagus banget seperti ini. Oke. Nah, jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman ya. Kalian bisa cari songkat seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti ini untuk soundcardnya teman-teman ya. Nah, ini soundcard dari Behringer teman-teman seperti ini. Jadi buat kalian yang suka gini rekaman atau mungkin dipakai karaoke dan namanya, kalian bisa gunakan ini. Dan terutama buat kalian yang suka recording yang buat cover lagu gitu namanya. Nah, kalian bisa gunakan soundcard ini namanya. Ini kualitasnya juga bagus banget namanya untuk si soundcard ini teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang mau beli ini silahkan beli teman-teman ya. Jadi buat kalian yang suka karaoke gitu namanya, kalian belum bisa untuk beli yang mixer yang 8 channel 6 channel gitu namanya, kalian tinggal beli yang satu channel ini aja sudah bisa untuk karaoke namanya. Dan harganya juga ada di 700.000, kalian sudah bisa mendapatkan satu buah mixer seperti ini teman-teman ya. Dan ini udah bagus banget teman-teman untuk bagian si mixer ini. Dan ini juga bahannya dia berbahan besi juga teman-teman ya, dan jadinya sangat berat banget teman-teman. Dan ini sekitar 1 kiloan ada teman-teman ya untuk si Behringer ini teman-teman. Oke, nah untuk tipenya si soundcard Behringer ini ada di Kenjek 302 USB teman-teman ya, seperti ini. Oke, nah ini modelnya teman-teman ya, ada di Kenjek 302 USB. Oke, seperti ini teman, kalian bisa lihat dulu untuk seperti ini untuk si bagian ini namanya mixernya ini. Oke, yang pertama di sini di bagian atas di sini ada 2 jack teman-teman, ada yang menggunakan XLR namanya. Jadi buat kalian yang punya XLR kalian bisa gunakan di sini juga teman-teman ya, atau mau pakai jack di 5,6 atau 5, sekian teman-teman ya, kalian bisa masukin di sini untuk jacknya teman-teman, karena di sini ada 2 jack namanya yang support seperti itu teman. Oke, di sini yang di bawah di sini ada again teman ya, seperti ini. Nah, again ini sama juga kayak membesarkan suaranya teman ya, seperti itu. Oke, tapi kita taruh ini di jam 12 saja teman. Dan di sini ada min 10 sampai min, bukan min tapi di sini ada plus 10 sampai plus 60 teman ya, seperti itu. Oke, dan di sini ada equalizernya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang vokalnya itu kurang gimana gitu teman ya, kalian bisa atur di sini di bagian equalizernya teman. Nah, kalau buat saya sih kalau mau ngatur di sini nggak mastiin teman ya, karena vokal itu berbeda-beda teman ya. Nah, sukanya itu gimana itu berbeda-beda teman, karena vokal itu berbeda-beda jadi susah teman ya. Nah, jadi ini buat kalian sesuaikan aja dengan vokal kalian aja teman, gimana bagusnya gitu teman ya. Oke, kalian bisa atur di sini low, high seperti ini. Oke, high-nya, dan di sini ada pen. Nah, ini sesuaikan aja teman ya. Oke, di bagian bawah di sini ada menambah volume untuk membesarkan suara maupun mengecilkan suara. Oke, di sini ada min 00 sampai max teman, seperti itu. Di sini juga ada tulisannya mic. Di sini juga ada klipnya. Nah, klip ini menandakan ini namanya, nanti suaranya itu kalau terlalu besar dia bakalan berklip di sini namanya, seperti itu. Oke, jadi saran buat saya sih jangan terlalu besar kali di bagian volume mic ini namanya. Kalau buat yang recording ya tentunya pasti ngerti lah, nanti kita mastering di bagian gininya ya, di aplikasinya kita mastering biar nanti suaranya itu bakalan jernih namanya. Nah, nanti keluar suaranya itu bakalan jernih. Kalau di sini kita fullkan teman, nanti di mastering itu susah namanya, suaranya itu bakalan nggak bagus gitu namanya. Nah, nantinya agak ribet jadinya. Di sini kalian kecilkan aja teman, sesuaikan aja kedengaran kita aja. Nanti kalau kurang besar baru kita naikin di mastering di aplikasinya dan namanya. Nanti saya kasih jelas untuk
aplikasinya buat kalian yang suka recording dan namanya. Oke teman-teman, untuk bagian di sini teman, di sini ada dua input. Di sini ada dua input namanya, dia menggunakan QRCA dan di sini ada yang merah putih namanya seperti itu. Oke, di sini ada dua input. Di sini ada from to, ini aktifkan aja dua-duanya namanya. Nantinya buat kalian yang pengen HP-nya connect ke sini pakai cuk 21 dan namanya masukin ke sini gitu namanya. Sama juga di sini untuk equalizer-nya kalian atur aja, sesuaikan dengan speaker kalian aja dan namanya. Nantinya di sini atur aja seperti itu. Oke, ini equalizer-nya ada namanya. Untuk di bawah di sini juga nambah volume untuk mengurangi volume seperti itu namanya. Nah, ini sama bawah ini namanya. Oke. Oke teman-teman, di sini ada output ini untuk monitor kalian namanya. Jadi buat kalian kalau punya speaker kecil atau besar, kalian bisa masukin di output di sini karena di sini dia udah menggunakan QRCA seperti ini. Oke. Nah, untuk pengaturan volumenya si output ada di sini namanya. Di sini ada min max, di sini juga min max seperti itu namanya. Nah, di sini buat kalian yang punya gini namanya, yang punya mic condenser gitu namanya, kalian bisa masukin di sini untuk mic condensernya teman-teman. Di sini dia sudah support untuk mic condensernya namanya. Atau mungkin pakai earphone monitor kalian bisa banget juga teman-teman, karena di sini sudah support untuk monitor. Nah, di sini untuk gininya teman-teman, earphone kalian teman-teman, misalnya kayak earphone biasa gitu namanya, kalian bisa masukin di sini karena jacknya itu dia menggunakan jack di 3,5 mm teman-teman untuk jacknya di bagian sini. Oke. Nah, seperti itu namanya untuk si bagian tombol-tombol bagian di sini teman-teman. Oke, seperti itu. Dan di sini ada juga logonya si Behringer seperti ini. Dan di sini ada clip 6 sama juga yang seperti tadi saya jelaskan teman-teman, seperti itu. Oke. Di sini ada USB interface seperti ini teman-teman. Untuk tipenya itu ada di Kinect 302 USB. Dan di sini ada powernya teman-teman. Nantinya di sini berwarna oranye dia teman-teman untuk bagian di power ini. Oke. Kalau dia sudah nyala teman-teman seperti itu. Oke teman-teman, untuk bagian di belakangnya di sini untuk tipe powernya itu ada di tipe A teman-teman. Nanti jacknya itu ada di tipe B, jadinya USB B teman-teman seperti itu. Oke. Di sini dia terbuat dari made in China teman-teman seperti ini. Ya, dia terbuat dari made in China. Dan untuk bagian sini ada data kodenya juga teman-teman. Kalian bisa cari kodenya seperti. Jadi buat kalian kalau mau searching ini ke Google teman-teman, silahkan cari mixer Behringer seperti ini, tipenya itu di Kinect 302 teman-teman, yaitu USB seperti itu. Oke. Nah, untuk frekuensi agennya ini teman-teman itu ada di 20 Hz sampai 40 kHz teman-teman untuk si bagian ini teman-teman untuk mixernya itu. Dan untuk frekuensi gininya teman-teman ini frekuensi equalizernya ini ada di low, ada di 20 kHz sampai 40 kHz. Kalau di high gini dia frekuensinya itu ada di 18 Hz sampai 75 kHz namanya untuk bagian si high-nya ini namanya. Itu adalah frekuensi equalizernya namanya. Ini sama untuk equalizernya, ini sama frekuensinya dan namanya seperti itu. Oke. Nah, ini sama dia untuk frekuensinya ini. Nah, jadinya seperti itu namanya. Oke, dan ini untuk bahannya ini teman-teman, dia berbahan plastik namanya. Nah, di sini dia bukan berbahan plastik, tapi di sini dia berbahan besi maksudnya namanya, maaf. Nah, ini semuanya dia berbahan besi dan jadi sangat kokoh banget namanya. Dan di sini ada kayak gini. Jadi lebih di bawahnya itu nggak gampang tergores namanya, karena di sini udah diisi seperti ini teman-teman. Jadi untuk bagian di bawah ini nggak nempel ke bawah, tapi yang nempel itu di bagian sini. Oke. Nah, jadinya bagus namanya. Nah, ini dia berbahan besi, jadi berat banget namanya. Ini sangat berat banget dan harga gininya juga ada di 1 kilo, nggak kurang lebih nih 1 kilo namanya untuk beratnya ini. Nah, jadi buat kalian yang suka karaoke, membuat instrumen, kalian bisa gunakan soundcard Behringer seperti ini namanya, atau mixer seperti itu namanya.
Dan di sini untuk input outputnya itu dia menggunakan cuk RCA aja ya, jadi lebih simpel banget teman-teman seperti itu. Oke, nah jadi simpel banget seperti ini. Oke, seperti itu untuk bagian si songkat behringer ini namanya. Nah ini juga kualitasnya sudah bagus banget seperti ini. Oke, nah jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman ya. Kalian bisa cari songkat seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Nah seperti ini untuk soundcardnya teman-teman ya. Nah ini soundcard dari behringer teman-teman seperti ini. Jadi buat kalian yang suka gini rekaman atau mungkin dipakai karaoke dan namanya, kalian bisa gunakan ini. Dan terutama buat kalian yang suka recording yang buat cover lagu gitu namanya. Nah kalian bisa gunakan soundcard ini namanya. Ini kualitasnya juga bagus banget namanya untuk si soundcard ini teman-teman. Nah jadi buat kalian yang mau beli ini silahkan beli namanya. Jadi buat kalian yang suka karaoke gitu namanya, kalian belum bisa untuk beli yang mixer yang 8 channel 6 channel gitu namanya, kalian tinggal beli yang satu channel ini aja sudah bisa untuk karaoke namanya. Dan harganya juga ada di 700.000, kalian sudah bisa mendapatkan satu buah mixer seperti ini namanya. Dan ini udah bagus banget teman-teman untuk bagian si mixer ini. Dan ini juga bahannya dia berbahan besi juga namanya, dan jadinya sangat berat banget teman-teman. Dan ini sekitar 1 kiloan ada namanya untuk si behringer ini teman-teman. Oke, nah untuk tipenya si soundcard behringer ini ada di Kenjek 302 USB namanya seperti ini. Oke, nah ini modelnya namanya ada di Kenjek 302 USB. Oke, seperti ini teman, kalian bisa lihat dulu untuk seperti ini untuk si bagian ini namanya mixernya ini. Oke, yang pertama di sini di bagian atas di sini ada 2 jack teman-teman. Ada yang menggunakan XLR namanya. Jadi buat kalian yang punya XLR kalian bisa gunakan di sini juga namanya. Atau mau pakai jack di 5,6 atau 5, sekian teman-teman, kalian bisa masukin di sini untuk jacknya teman-teman. Karena di sini ada 2 jack teman-teman yang support seperti itu teman-teman. Oke, di sini yang di bawah di sini ada again teman-teman seperti ini. Nah again ini sama juga kayak membesarkan suaranya teman-teman seperti itu. Oke, tapi kita taruh ini di jam 12 saja teman-teman. Dan di sini ada min 10 sampai min, bukan min tapi di sini ada plus 10 sampai plus 60 teman-teman seperti itu. Oke, dan di sini ada equalizernya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang vokalnya itu kurang gimana gitu teman-teman ya, kalian bisa atur di sini di bagian equalizernya teman. Nah kalau buat saya sih kalau mau ngatur di sini nggak mastiin teman-teman ya, karena vokal itu berbeda-beda teman-teman ya. Nah sukanya itu gimana itu berbeda-beda, dan karena vokal itu berbeda-beda jadi susah teman-teman ya. Nah jadi ini buat kalian sesuaikan aja dengan vokal kalian aja teman, gimana bagusnya gitu teman ya. Oke, kalian bisa atur di sini low, high seperti ini. Oke, high-nya, dan di sini ada pen. Nah, ini sesuaikan aja teman ya. Oke, di bagian bawah di sini ada menambah volume untuk membesarkan suara maupun mengecilkan suara. Oke, di sini ada min 00 sampai max teman seperti itu. Di sini juga ada tulisannya mic. Di sini juga ada klipnya. Nah, klip ini menandakan ini namanya, nanti suaranya itu ya, kalau terlalu besar dia bakalan berklip di sini namanya seperti itu. Oke, jadi saran buat saya sih jangan terlalu besar kali di bagian volume mic ini namanya. Kalau buat yang recording ya tentunya pasti ngerti lah, nanti kita mastering di bagian gininya ya, di aplikasinya kita mastering biar nanti suaranya itu bakalan jernih namanya. Nah nanti keluar suaranya itu bakalan jernih. Kalau di sini kita fullkan teman, nanti di mastering itu susah namanya, suaranya itu bakalan nggak bagus gitu namanya. Nah nantinya agak ribet jadinya
di sini kalian kecilkan aja teman-teman, sesuaikan aja kedengaran kita aja. Nanti kalau kurang besar baru kita naikin di mastering di aplikasinya teman-teman ya. Nanti saya kasih jelas untuk aplikasinya buat kalian yang suka recording teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk bagian di sini teman-teman, di sini ada dua input, di sini ada dua input teman-teman ya. Dia menggunakan QRCA dan di sini ada yang merah putih namanya seperti itu. Oke, di sini ada dua input, di sini ada from to, ini aktifkan aja dua-duanya teman-teman ya. Nantinya buat kalian yang pengen HP-nya connect ke sini pakai cuk 21 teman-teman, masukin ke sini gitu teman-teman. Sama juga di sini untuk equalizer-nya kalian atur aja, sesuaikan dengan speaker kalian aja teman-teman. Nantinya di sini atur aja seperti itu. Oke, ini equalizer-nya teman-teman. Untuk di bawah di sini juga nambah volume untuk mengurangi volume seperti itu teman-teman. Nah, ini sama bawah ini teman-teman. Oke, teman-teman, di sini ada output ini untuk monitor kalian teman-teman ya. Jadi buat kalian kalau punya speaker kecil atau besar, kalian bisa masukin di output di sini teman-teman, karena di sini dia udah menggunakan QRCA seperti ini. Oke. Nah, untuk pengaturan volumenya si output ada di sini teman-teman ya. Di sini ada min max, di sini juga min max seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini buat kalian yang punya gini teman-teman yang punya mic condenser gitu teman-teman ya, kalian bisa masukin di sini untuk mic condensernya teman-teman. Di sini dia sudah support untuk mic condensernya teman-teman ya. Atau mungkin pakai earphone monitor kalian bisa banget juga teman-teman, karena di sini sudah support untuk monitor. Nah, di sini untuk gininya teman-teman, earphone kalian teman-teman ya, misalnya kayak earphone biasa gitu namanya, kalian bisa masukin di sini karena jacknya itu dia menggunakan jack di 3,5 mm teman-teman ya, untuk jacknya di bagian sini. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk si bagian tombol-tombol bagian di sini teman-teman ya. Oke, seperti itu. Dan di sini ada juga logonya si Behringer seperti ini. Dan di sini ada clip 6 sama juga yang seperti tadi saya jelaskan teman-teman ya, seperti itu. Oke. Di sini ada USB interface seperti ini teman-teman ya. Untuk tipenya itu ada di KJ302 USB. Dan di sini ada powernya teman-teman ya. Nantinya di sini berwarna oranye dia teman-teman ya untuk bagian di power ini. Oke. Kalau dia sudah nyala teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman, untuk bagian di belakangnya di sini untuk tipe powernya itu ada di tipe A teman-teman ya. Nanti jacknya itu ada di tipe B, jadinya USB B teman-teman ya, seperti itu. Oke. Di sini dia terbuat dari made in China teman-teman, seperti ini ya, dia terbuat dari made in China. Dan untuk bagian sini ada data kodenya juga teman-teman ya, kalian bisa cari kodenya seperti. Jadi buat kalian kalau mau searching ini ke Google teman-teman ya, silahkan cari mixer Behringer seperti ini, tipenya itu di KJ302 teman-teman ya, yaitu USB seperti itu. Oke. Nah, untuk frekuensi agennya ini teman-teman itu ada di 20 Hz sampai 40 kHz teman-teman ya, untuk si bagian ini teman-teman ya, untuk mixernya itu. Dan untuk frekuensi gininya teman-teman ya, ini frekuensi equalizernya ini ada di low, ada di 20 kHz sampai 40 kHz. Kalau di gini dia frekuensinya itu ada di 18 Hz sampai 75 kHz namanya, untuk bagian si hignya ini teman-teman ya. Itu adalah frekuensi equalizernya teman-teman ya. Ini sama untuk equalizernya, ini sama frekuensinya teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, ini sama dia untuk frekuensinya ini. Nah, jadinya seperti itu teman-teman ya. Oke, dan ini untuk bahannya ini teman-teman, dia berbahan plastik teman-teman ya. Nah, di sini dia bukan berbahan plastik, tapi di sini dia berbahan besi maksudnya teman-teman ya, maaf. Nah, ini semuanya dia berbahan besi teman-teman, jadi sangat kokoh banget teman-teman ya. Dan di sini ada kayak gini, jadi lebih di bawahnya itu nggak gampang tergores teman-teman ya, karena di sini udah diisi seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk bagian di bawah ini nggak nempel ke bawah, tapi yang nempel itu di bagian sini. Oke. Nah, jadinya bagus teman-teman ya. Nah, ini dia berbahan besi, jadi berat banget teman-teman ya. Ini sangat berat banget, dan harga gininya juga ada di 1 kilo, nggak kurang lebih nih 1 kilo teman-teman ya untuk beratnya ini.
Nah, jadi buat kalian yang suka karaoke, buat instrumen, kalian bisa gunakan soundcard Behringer seperti ini namanya, atau mixer seperti itu namanya. Dan di sini untuk input outputnya itu dia menggunakan RCA aja ya. Jadi lebih simpel banget teman-teman seperti itu. Oke. Nah, jadi simpel banget seperti ini. Oke, seperti itu untuk bagian si soundcard Behringer ini namanya. Nah, ini juga kualitasnya sudah bagus banget seperti ini. Oke. Nah, jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari soundcard seperti ini namanya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu namanya. Nah, seperti ini untuk soundcardnya teman-teman. Nah, ini soundcard dari Behringer teman-teman seperti ini. Jadi buat kalian yang suka gini rekaman atau mungkin dipakai karaoke dan namanya, kalian bisa gunakan ini. Dan terutama buat kalian yang suka recording, yang buat cover lagu gitu namanya. Nah, kalian bisa gunakan soundcard ini namanya. Ini kualitasnya juga bagus banget namanya untuk si soundcard ini teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang mau beli ini silahkan beli namanya. Jadi buat kalian yang suka karaoke gitu namanya, kalian belum bisa untuk beli yang mixer yang 8 channel 6 channel gitu namanya, kalian tinggal beli yang satu channel ini aja sudah bisa untuk karaoke namanya. Dan harganya juga ada di 700.000, kalian sudah bisa mendapatkan satu buah mixer seperti ini namanya. Dan ini udah bagus banget teman-teman untuk bagian si mixer ini. Dan ini juga bahannya dia berbahan besi juga namanya, dan jadinya sangat berat banget teman-teman. Dan ini sekitar 1 kiloan ada namanya untuk si Behringer ini teman-teman. Oke, nah untuk tipenya si soundcard Behringer ini ada di Kenjek 302 USB namanya seperti ini. Oke, nah ini modelnya namanya, ada di Kenjek 302 USB. Oke, seperti ini teman, kalian bisa lihat dulu untuk seperti ini untuk si bagian ini namanya mixernya ini. Oke, yang pertama di sini di bagian atas di sini ada 2 jack teman-teman. Ada yang menggunakan XLR namanya. Jadi buat kalian yang punya XLR, kalian bisa gunakan di sini juga namanya. Atau memakai jack di 5,6 atau 5, sekian teman-teman, kalian bisa masukin di sini untuk jacknya teman-teman. Karena di sini ada 2 jack namanya yang support seperti itu teman. Oke, di sini yang di bawah di sini ada again namanya seperti ini. Nah, again ini sama juga kayak membesarkan suaranya teman-teman seperti itu. Oke, tapi kita taruh ini di jam 12 saja teman-teman. Dan di sini ada min 10 sampai bukan min, tapi di sini ada plus 10 sampai plus 60 teman-teman seperti itu. Oke, dan di sini ada equalizernya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang vokalnya itu kurang gimana gitu teman-teman ya, kalian bisa atur di sini di bagian equalizernya teman. Nah, kalau buat saya sih kalau mau ngatur di sini nggak mastiin teman ya, karena vokal itu berbeda-beda teman ya. Nah, sukanya itu gimana itu berbeda-beda teman, karena vokal itu berbeda-beda jadi susah teman ya. Nah, jadi ini buat kalian sesuaikan aja dengan vokal kalian aja teman, gimana bagusnya gitu teman ya. Oke, kalian bisa atur di sini low, high seperti ini. Oke, high-nya, dan di sini ada pen. Nah, ini sesuaikan aja teman ya. Oke, di bagian bawah di sini ada menambah volume untuk membesarkan suara maupun mengecilkan suara. Oke. Di sini ada min 00 sampai max teman seperti itu. Di sini juga ada tulisannya mic. Di sini juga ada klipnya. Nah, klip ini menandakan ini namanya, nanti suaranya itu kalau terlalu besar dia bakalan berklip di sini namanya seperti itu. Oke, jadi saran buat saya sih jangan terlalu besar kali di bagian volume mic ini namanya. Kalau buat yang recording ya tentunya pasti ngerti lah, nanti kita mastering di bagian gininya ya, di aplikasinya kita mastering biar nanti suaranya itu bakalan jernih namanya. Nah, nanti keluar suaranya itu bakalan jernih. Kalau di sini kita fullkan teman-teman, nanti di mastering itu susah namanya, suaranya itu bakalan nggak bagus gitu namanya. Nah, nantinya agak ribet jadinya
Di sini kalian kecilkan aja teman-teman, sesuaikan aja kedengaran kita aja. Nanti kalau kurang besar baru kita naikin di mastering di aplikasinya teman-teman ya. Nanti saya kasih jelas untuk aplikasinya buat kalian yang suka recording teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk bagian di sini teman-teman, di sini ada dua input. Di sini ada dua input teman-teman ya. Dia menggunakan CRCA dan di sini ada yang merah putih namanya seperti itu. Oke, di sini ada dua input. Di sini ada from to, ini aktifkan aja dua-duanya teman ya. Nantinya buat kalian yang pengen HP-nya connect ke sini pakai cuk 21 namanya, masukin ke sini gitu namanya. Sama juga di sini untuk equalizer-nya kalian atur aja, sesuaikan dengan speaker kalian aja namanya. Nantinya di sini atur aja seperti itu. Oke, ini equalizer-nya namanya. Untuk di bawah di sini juga nambah volume untuk mengurangi volume seperti itu namanya. Nah, ini sama bawah ini teman-teman. Oke, teman-teman, di sini ada output ini untuk monitor kalian teman-teman ya. Jadi buat kalian kalau punya speaker kecil atau besar, kalian bisa masukin di output di sini teman-teman, karena di sini dia udah menggunakan CRCA seperti ini. Oke. Nah, untuk pengaturan volumenya si output ada di sini namanya. Di sini ada min max, di sini juga min max seperti itu namanya. Nah, di sini buat kalian yang punya gini namanya, yang punya mic condenser gitu namanya, kalian bisa masukin di sini untuk mic condensernya teman-teman. Di sini dia sudah support untuk mic condensernya namanya. Atau mungkin pakai earphone monitor kalian bisa banget juga teman-teman, karena di sini sudah support untuk monitor. Nah, di sini untuk gininya teman-teman, earphone kalian teman-teman, misalnya kayak earphone biasa gitu namanya, kalian bisa masukin di sini karena jacknya itu dia menggunakan jack di 3,5 mm teman-teman ya, untuk jacknya di bagian sini. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk si bagian tombol-tombol bagian di sini teman-teman ya. Oke, seperti itu. Dan di sini ada juga logonya si Behringer seperti ini. Dan di sini ada clip 6 sama juga yang seperti tadi saya jelaskan teman-teman ya, seperti itu. Oke. Di sini ada USB interface seperti ini teman-teman ya. Untuk tipenya itu ada di Kenya 302 USB. Dan di sini ada powernya teman-teman ya. Nantinya di sini berwarna oranye dia teman-teman ya untuk bagian di power ini. Oke. Kalau dia sudah nyala teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman, untuk bagian di belakangnya di sini untuk tipe powernya itu ada di tipe A teman-teman ya. Nanti jacknya itu ada di tipe B, jadinya USB B teman-teman ya, seperti itu. Oke. Di sini dia terbuat dari made in China teman-teman, seperti ini. Ya, dia terbuat dari made in China. Dan untuk bagian sini ada data kodenya juga teman-teman ya. Kalian bisa cari kodenya seperti. Jadi buat kalian kalau mau searching ini ke Google teman-teman ya, silahkan cari mixer Behringer seperti ini, tipenya itu di Kenya 302 teman-teman ya, yaitu USB seperti itu. Oke. Nah, untuk frekuensi agennya ini teman-teman itu ada di 20 Hz sampai 40 kHz teman-teman ya, untuk si bagian ini teman-teman ya, untuk mixernya itu. Dan untuk frekuensi gininya teman-teman ya, ini frekuensi equalizernya ini ada di low, ada di 20 kHz sampai 40 kHz. Kalau di gini dia frekuensinya itu ada di 18 Hz sampai 75 kHz namanya, untuk bagian si hignya ini namanya. Itu adalah frekuensi equalizernya namanya. Ini sama untuk equalizernya, ini sama frekuensinya namanya, seperti itu. Oke. Nah, ini sama dia untuk frekuensinya ini. Jadinya seperti itu namanya. Oke, dan ini untuk bahannya ini teman-teman, dia berbahan plastik namanya. Nah, di sini dia bukan berbahan plastik, tapi di sini dia berbahan besi maksudnya namanya, maaf. Nah, ini semuanya dia berbahan besi teman-teman. Jadi sangat kokoh banget teman-teman. Dan di sini ada kayak gini. Jadi lebih di bawahnya itu nggak gampang tergores namanya, karena di sini udah diisi seperti ini teman-teman. Jadi untuk bagian di bawah ini nggak nempel ke bawah, tapi yang nempel itu di bagian sini. Oke. Nah, jadinya bagus namanya. Nah, ini dia berbahan besi, jadi berat banget namanya. Ini sangat berat banget dan harga gininya juga ada di 1 kilo, nggak kurang lebih nih 1 kilo namanya untuk beratnya ini.
Nah jadi buat kalian yang suka karaoke, buat instrumen, kalian bisa gunakan soundcard Behringer seperti ini namanya, atau mixer seperti itu namanya. Dan di sini untuk input outputnya itu dia menggunakan RCA aja ya, jadi lebih simpel banget teman-teman seperti itu. Oke, nah jadi simpel banget seperti ini. Oke, seperti itu untuk bagian si soundcard Behringer ini namanya. Nah ini juga kualitasnya sudah bagus banget seperti ini. Oke, nah jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari soundcard seperti ini namanya. Nah seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu namanya. Nah seperti ini untuk soundcardnya namanya. Nah ini soundcard dari Behringer teman-teman seperti ini. Jadi buat kalian yang suka gini rekaman atau mungkin dipakai karaoke dan namanya, kalian bisa gunakan ini. Dan terutama buat kalian yang suka recording yang buat cover lagu gitu namanya. Nah kalian bisa gunakan soundcard ini namanya. Ini kualitasnya juga bagus banget namanya untuk si soundcard ini teman-teman. Nah jadi buat kalian yang mau beli ini silahkan beli namanya. Jadi buat kalian yang suka karaoke gitu namanya, kalian belum bisa untuk beli yang mixer yang 8 channel 6 channel gitu namanya, kalian tinggal beli yang satu channel ini aja sudah bisa untuk karaoke namanya. Dan harganya juga ada di 700.000, kalian sudah bisa mendapatkan satu buah mixer seperti ini namanya. Dan ini udah bagus banget teman-teman untuk bagian si mixer ini. Dan ini juga bahannya dia berbahan besi juga namanya, dan jadinya sangat berat banget teman-teman. Dan ini sekitar 1 kiloan ada namanya untuk si Behringer ini teman-teman. Oke, nah untuk tipenya si soundcard Behringer ini ada di Kenjek 302 USB namanya seperti ini. Oke, nah ini modelnya namanya ada di Kenjek 302 USB. Oke, seperti ini teman, kalian bisa lihat dulu untuk seperti ini untuk si bagian ini namanya mixernya ini. Oke, yang pertama di sini di bagian atas di sini ada 2 jack teman-teman. Ada yang menggunakan XLR namanya. Jadi buat kalian yang punya XLR kalian bisa gunakan di sini juga namanya. Atau memakai jack di 5,6 atau 5, sekian teman-teman, kalian bisa masukin di sini untuk jacknya teman-teman. Karena di sini ada 2 jack namanya yang support seperti itu teman-teman. Oke, di sini yang di bawah di sini ada agen teman-teman seperti ini. Nah agen ini sama juga kayak membesarkan suaranya teman-teman seperti itu. Oke, tapi kita taruh ini di jam 12 saja teman-teman. Dan di sini ada min 10 sampai min, bukan min tapi di sini ada plus 10 sampai plus 60 teman-teman seperti itu. Oke, dan di sini ada equalizernya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang vokalnya itu kurang gimana gitu teman-teman ya, kalian bisa atur di sini di bagian equalizernya teman-teman. Nah kalau buat saya sih kalau mau ngatur di sini nggak mastiin teman-teman ya, karena vokal itu berbeda-beda teman-teman ya. Nah sukanya itu gimana itu berbeda-beda teman-teman, karena vokal itu berbeda-beda jadi susah teman-teman ya. Nah jadi ini buat kalian sesuaikan aja dengan vokal kalian aja teman, gimana bagusnya gitu teman ya. Oke, kalian bisa atur di sini low, high seperti ini. Oke, high-nya, dan di sini ada pen. Nah ini sesuaikan aja teman ya. Oke, di bagian bawah di sini ada menambah volume untuk membesarkan suara maupun mengecilkan suara. Oke, di sini ada min 00 sampai max teman seperti itu. Di sini juga ada tulisannya mic. Di sini juga ada klipnya. Nah, klip ini menandakan ini namanya, nanti suaranya itu kalau terlalu besar dia bakalan berklip di sini namanya seperti itu. Oke, jadi saran buat saya sih jangan terlalu besar kali di bagian volume mic ini namanya. Kalau buat yang recording ya tentunya pasti ngerti lah, nanti kita mastering di bagian gininya ya, di aplikasinya kita mastering biar nanti suaranya itu bakalan jernih namanya. Nah nanti keluar suaranya itu bakalan jernih. Kalau di sini kita fullkan teman-teman, nanti di saat di mastering itu susah namanya, suaranya itu bakalan nggak bagus gitu namanya. Nah nantinya agak ribet jadinya
Di sini kalian kecilkan aja teman-teman, sesuaikan aja kedengaran kita aja. Nanti kalau kurang besar baru kita naikin di mastering di aplikasinya teman-teman ya. Nanti saya kasih jelas untuk aplikasinya buat kalian yang suka recording teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk bagian di sini teman-teman, di sini ada dua input. Di sini ada dua input teman-teman ya. Dia menggunakan QRCA dan di sini ada yang merah putih namanya seperti itu. Oke, di sini ada dua input. Di sini ada from to, ini aktifkan aja dua-duanya teman-teman ya. Nantinya buat kalian yang pengen HP-nya connect ke sini pakai cuk 21 teman-teman, masukin ke sini gitu teman-teman. Sama juga di sini untuk equalizer-nya kalian atur aja, sesuaikan dengan speaker kalian aja teman-teman. Nantinya di sini atur aja teman, seperti itu. Oke, ini equalizer-nya teman-teman. Untuk di bawah di sini juga nambah volume untuk mengurangi volume seperti itu teman-teman. Nah, ini sama bawah ini teman-teman. Oke, teman-teman, di sini ada output ini untuk monitor kalian teman-teman ya. Jadi buat kalian kalau punya speaker kecil atau besar, kalian bisa masukin di output di sini teman-teman, karena di sini dia udah menggunakan QRCA seperti ini. Oke. Nah, untuk pengaturan volumenya si output ada di sini teman-teman ya. Di sini ada min max, di sini juga min max seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini buat kalian yang punya gini teman-teman yang punya mic condenser gitu teman-teman ya, kalian bisa masukin di sini untuk mic condensernya teman-teman. Di sini dia sudah support untuk mic condensernya teman-teman ya. Atau mungkin pakai earphone monitor kalian bisa banget juga teman-teman, karena di sini sudah support untuk monitor. Nah, di sini untuk gininya teman-teman, earphone kalian teman-teman ya, misalnya kayak earphone biasa gitu namanya, kalian bisa masukin di sini karena jacknya itu dia menggunakan jack di 3,5 mm teman-teman ya, untuk jacknya di bagian sini. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk si bagian tombol-tombol bagian di sini teman-teman ya. Oke, seperti itu. Dan di sini ada juga logonya si Behringer seperti ini. Dan di sini ada clip 6 sama juga yang seperti tadi saya jelaskan teman-teman ya, seperti itu. Oke. Di sini ada USB interface seperti ini teman-teman ya, untuk tipenya itu ada di Kinect 302 USB. Dan di sini ada powernya teman-teman ya. Nantinya di sini berwarna oranye dia teman-teman ya untuk bagian di power ini. Oke. Kalau dia sudah nyala teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman, untuk bagian di belakangnya di sini untuk tipe powernya itu ada di tipe A teman-teman ya. Nanti jacknya itu ada di tipe B. Jadinya USB B teman-teman ya, seperti itu. Oke. Di sini dia terbuat dari made in China teman-teman, seperti ini. Ya, dia terbuat dari made in China. Dan untuk bagian sini ada data kodenya juga teman-teman ya. Kalian bisa cari kodenya seperti. Jadi buat kalian kalau mau searching ini ke Google teman-teman ya, silahkan cari mixer Behringer seperti ini, tipenya itu di Kinect 302 teman-teman ya, yaitu USB seperti itu. Oke. Nah, untuk frekuensi agennya ini teman-teman itu ada di 20 Hz sampai 40 kHz teman-teman ya, untuk si bagian ini teman-teman ya, untuk mixernya itu. Dan untuk frekuensi gininya teman-teman ya, ini frekuensi equalizernya ini ada di low, ada di 20 kHz sampai 40 kHz. Kalau di gini dia frekuensinya itu ada di 18 Hz sampai 75 kHz namanya, untuk bagian si hignya ini teman-teman. Itu adalah frekuensi equalizernya teman-teman. Ini sama untuk equalizernya, ini sama frekuensinya teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, ini sama dia untuk frekuensinya ini. Nah, jadinya seperti itu teman-teman. Oke, dan ini untuk bahannya ini teman-teman, dia berbahan plastik teman-teman. Nah, di sini dia bukan berbahan plastik, tapi di sini dia berbahan besi maksudnya teman-teman, maaf. Nah, ini semuanya dia berbahan besi teman-teman. Jadi sangat kokoh banget teman-teman. Dan di sini ada kayak gini. Jadi lebih di bawahnya itu nggak gampang tergores teman-teman, karena di sini udah diisi seperti ini teman-teman. Jadi untuk bagian di bawah ini nggak nempel ke bawah, tapi yang nempel itu di bagian sini. Oke. Nah, jadinya bagus teman-teman. Nah, ini dia berbahan besi, jadi berat banget teman-teman. Ini sangat berat banget dan harga gininya juga ada di 1 kilo, nggak kurang lebih nih 1 kilo teman-teman untuk beratnya ini.
Nah, jadi buat kalian yang suka karaoke, buat instrumen, kalian bisa gunakan soundcard Behringer seperti ini namanya, atau mixer seperti itu namanya. Dan di sini untuk input outputnya itu dia menggunakan cue RCA aja ya. Jadi lebih simpel banget teman-teman seperti itu. Oke. Nah, jadi simpel banget seperti ini. Oke, seperti itu untuk bagian si soundcard Behringer ini namanya. Nah, ini juga kualitasnya sudah bagus banget seperti ini. Oke. Nah, jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari soundcard seperti ini namanya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu namanya. Nah, seperti ini untuk soundcardnya teman-teman ya. Nah, ini soundcard dari Behringer teman-teman seperti ini. Jadi buat kalian yang suka gini rekaman atau mungkin dipakai karaoke dan namanya, kalian bisa gunakan ini. Dan terutama buat kalian yang suka recording yang buat cover lagu gitu namanya. Nah, kalian bisa gunakan soundcard ini namanya. Ini kualitasnya juga bagus banget namanya untuk si soundcard ini teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang mau beli ini silahkan beli namanya. Jadi buat kalian yang suka karaoke gitu namanya, kalian belum bisa untuk beli yang mixer yang 8 channel 6 channel gitu namanya, kalian tinggal beli yang satu channel ini aja sudah bisa untuk karaoke namanya. Dan harganya juga ada di 700.000, kalian sudah bisa mendapatkan satu buah mixer seperti ini namanya. Dan ini udah bagus banget teman-teman untuk bagian si mixer ini. Dan ini juga bahannya dia berbahan besi juga namanya, dan jadinya sangat berat banget teman-teman. Dan ini sekitar 1 kiloan ada namanya untuk si Behringer ini teman-teman. Oke, nah untuk tipenya si soundcard Behringer ini ada di Kenjek 302 USB namanya seperti ini. Oke, nah ini modelnya namanya, ada di Kenjek 302 USB. Oke, seperti ini teman, kalian bisa lihat dulu untuk seperti ini untuk si bagian ini namanya mixernya ini. Oke, yang pertama di sini di bagian atas di sini ada 2 jack teman-teman. Ada yang menggunakan XLR namanya. Jadi buat kalian yang punya XLR, kalian bisa gunakan di sini juga namanya. Atau mau memakai jack di 5,6 atau 5, sekian teman-teman, kalian bisa masukin di sini untuk jacknya teman-teman. Karena di sini ada 2 jack namanya yang support seperti itu teman-teman. Oke, di sini yang di bawah di sini ada again teman-teman seperti ini. Nah, again ini sama juga kayak membesarkan suaranya teman-teman seperti itu. Oke, tapi kita taruh ini di jam 12 saja teman-teman. Dan di sini ada min 10 sampai bukan min, tapi di sini ada plus 10 sampai plus 60 teman-teman seperti itu. Oke, dan di sini ada equalizernya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang vokalnya itu kurang gimana gitu teman-teman ya, kalian bisa atur di sini di bagian equalizernya teman-teman. Nah, kalau buat saya sih kalau mau ngatur di sini nggak mastiin teman-teman ya, karena vokal itu berbeda-beda teman-teman ya. Nah, sukanya itu gimana itu berbeda-beda teman-teman, karena vokal itu berbeda-beda jadi susah teman-teman ya. Nah, jadi ini buat kalian sesuaikan aja dengan vokal kalian aja teman, gimana bagusnya gitu teman ya. Oke, kalian bisa atur di sini low, high seperti ini. Oke, high-nya, dan di sini ada pen. Nah, ini sesuaikan aja teman ya. Oke, di bagian bawah di sini ada menambah volume untuk membesarkan suara maupun mengecilkan suara. Oke. Di sini ada min 00 sampai max teman seperti itu. Di sini juga ada tulisannya mic. Di sini juga ada klipnya. Nah, klip ini menandakan ini namanya, nanti suaranya itu kalau terlalu besar dia bakalan berklip di sini namanya seperti itu. Oke, jadi saran buat saya sih jangan terlalu besar kali di bagian volume mic ini namanya. Kalau buat yang recording ya tentunya pasti ngerti lah, nanti kita mastering di bagian gininya ya, di aplikasinya kita mastering biar nanti suaranya itu bakalan jernih namanya. Nah, nanti keluar suaranya itu bakalan jernih. Kalau di sini kita fullkan teman, nanti di mastering itu susah namanya, suaranya itu bakalan nggak bagus gitu namanya. Nah, nantinya agak ribet jadinya
Di sini kalian kecilkan aja teman-teman, sesuaikan aja kedengaran kita aja. Nanti kalau kurang besar baru kita naikin di mastering di aplikasinya teman-teman ya. Nanti saya kasih jelas untuk aplikasinya buat kalian yang suka recording teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk bagian di sini teman-teman, di sini ada dua input. Di sini ada dua input teman-teman ya. Dia menggunakan CRCA dan di sini ada yang merah putih namanya seperti itu. Oke, di sini ada dua input teman. Di sini ada from. Ini aktifkan aja dua-duanya teman-teman ya. Nantinya buat kalian yang pengen HP-nya connect ke sini pakai cuk 21 teman-teman, masukin ke sini gitu teman-teman. Sama juga di sini untuk equalizer-nya kalian atur aja, sesuaikan dengan speaker kalian aja teman-teman. Nantinya di sini atur aja seperti itu. Oke, ini equalizer-nya teman-teman. Untuk di bawah di sini juga nambah volume untuk mengurangi volume seperti itu teman-teman. Nah, ini sama bawah ini teman-teman. Oke, teman-teman, di sini ada output ini untuk monitor kalian teman-teman ya. Jadi buat kalian kalau punya speaker kecil atau besar, kalian bisa masukin di output di sini teman-teman, karena di sini dia udah menggunakan CRCA seperti ini. Oke. Nah, untuk pengaturan volumenya si output ada di sini teman-teman ya. Di sini ada min max, di sini juga min max seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini buat kalian yang punya gini teman-teman yang punya mic condenser gitu teman-teman ya, kalian bisa masukin di sini untuk mic condensernya teman-teman. Di sini dia sudah support untuk mic condensernya teman-teman ya. Atau mungkin pakai earphone monitor kalian bisa banget juga teman-teman, karena di sini sudah support untuk monitor. Nah, di sini untuk gininya teman-teman, earphone kalian teman-teman ya, misalnya kayak mic earphone biasa gitu namanya, kalian bisa masukin di sini karena jacknya itu dia menggunakan jack di 3,5 mm teman ya untuk jacknya di bagian sini. Oke. Nah, seperti itu teman ya untuk si bagian tombol-tombol bagian di sini teman ya. Oke, seperti itu. Dan di sini ada juga logonya si Behringer seperti ini. Dan di sini ada clip 6 sama juga yang seperti tadi saya jelaskan teman ya, seperti itu. Oke. Di sini ada USB interface seperti ini teman ya, untuk tipenya itu ada di Kenjet 302 USB. Dan di sini ada powernya teman ya, nantinya di sini berwarna oranye dia teman ya untuk bagian di power ini. Oke, kalau dia sudah nyala teman ya, seperti itu. Oke teman, untuk bagian di belakangnya di sini untuk tipe powernya itu ada di tipe A teman ya, nanti jacknya itu ada di tipe B, jadinya USB B teman ya, seperti itu. Oke. Di sini dia terbuat dari made in China teman-teman, seperti ini. Ya, dia terbuat dari made in China. Dan untuk bagian sini ada data kodenya juga teman-teman ya. Kalian bisa cari kodenya seperti. Jadi buat kalian kalau mau searching ini ke Google teman-teman ya, silahkan cari mixer Behringer seperti ini, tipenya itu di Kenjet 302 teman-teman ya, yaitu USB seperti itu. Oke. Nah, untuk frekuensi agennya ini teman-teman itu ada di 20 Hz sampai 40 kHz teman-teman ya, untuk si bagian ini teman-teman ya, untuk mixernya itu. Dan untuk frekuensi gininya teman-teman ya, di frekuensi equalizernya ini ada di low, ada di 20 kHz sampai 40 kHz. Kalau di high gini dia frekuensinya itu ada di 18 Hz sampai 75 kHz namanya, untuk bagian si hignya ini namanya. Itu adalah frekuensi equalizernya namanya. Ini sama untuk equalizernya, ini sama frekuensinya namanya, seperti itu. Oke. Nah, ini sama dia untuk frekuensinya ini. Nah, jadinya seperti itu namanya. Oke, dan ini untuk bahannya ini teman-teman, dia berbahan plastik namanya. Nah, di sini dia bukan berbahan plastik, tapi di sini dia berbahan besi, maksudnya namanya, maaf. Nah, ini semuanya dia berbahan besi dan menjadi sangat kokoh banget namanya. Dan di sini ada kayak gini. Jadi lebih di bawahnya itu nggak gampang tergores namanya, karena di sini udah diisi seperti ini namanya. Jadi untuk bagian di bawah ini nggak nempel ke bawah, tapi yang nempel itu di bagian sini. Oke. Nah, jadinya bagus namanya. Nah, ini dia berbahan besi, jadi berat banget namanya. Ini sangat berat banget, dan harga gininya juga ada di 1 kilo, nggak kurang lebih nih 1 kilo namanya untuk beratnya ini.
Nah, jadi buat kalian yang suka karaoke, buat instrumen, kalian bisa gunakan soundcard Behringer seperti ini namanya, atau mixer seperti itu namanya. Dan di sini untuk input outputnya itu dia menggunakan RCA aja ya, jadi lebih simpel banget teman-teman seperti itu. Oke, nah jadi simpel banget seperti ini. Oke, seperti itu untuk bagian si soundcard Behringer ini namanya. Nah, ini juga kualitasnya sudah bagus banget seperti ini. Oke, nah jadi buat kalian kalau mau beli ini silahkan beli di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian teman-teman ya. Kalian bisa cari soundcard seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk review video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.